Ku hidup karena kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang layak. Kami mau sembah Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini kami mau memuji, menyembah, dan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah. kami sembah, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Bapa atas segala perbuatanmu, sungguh ajaib Tuhan. Bapakku datang, kami menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di ibadah online GSJA Mercy for All. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita berdoa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Tuhan yang mengerti bahasa tangan yang terangkat ini, kiranya Tuhan berkenan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia dari wabah virus corona dan dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar Tuhan menghentikan dan melenyapkan wabah penyakit COVID-19 dari bumi Nusantara dan dari muka bumi. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan kiranya memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus,
Dan Engkau Tuhan telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan firman-Mu ya Bapa dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi HP kita sudah dimatikan. Hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan nasihat firman Allah mengenai bagaimana mengatasi perasaan takut. Pembacaan firman Allah hari ini diambilkan dari Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9 berkata, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Kata-kata ini ditulis oleh Daud untuk mengenang peristiwa bagaimana dia luput dari maut di tangan orang-orang Filistin. Latar belakang Mazmur ini adalah Daud telah salah langkah dengan pergi mengungsi ke Gat, kota orang Filistin, kampung halaman Goliat yang dibunuh oleh Daud. Karena iri hati, Raja Israel yang bernama Saul memburu untuk membunuh Daud yang adalah menantunya sendiri. Orang-orang yang sesuku dengan Daud pun berkhianat dan berikhtiar menyerahkan Daud kepada Raja Saul. Nampaknya di Israel sudah tidak ada lagi tempat aman bagi Daud. Dalam keadaan sangat terjepit, Daud salah pikir, salah langkah, dan dia mengungsi ke kota orang Filistin di Gat. Daud lupa bahwa Gat adalah kampung halaman Goliat yang dibunuhnya. Segera saja orang-orang Gat menangkap Daud dan menyerahkannya kepada Raja Gat. Hampir pasti Daud akan dihukum mati. Akhirnya Daud berpura-pura gila, sementara hatinya berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya Raja Gat berkata kepada pegawainya, apakah aku kekurangan orang gila sehingga kau bawa orang gila ini kepadaku? Lalu Daud diusir dan Daud lolos dari bahaya maut. Pernahkah kita juga salah langkah atau salah mengambil keputusan dan akhirnya timbul masalah, mengalami kerugian, berhadapan dengan situasi serba salah, maju kena, mundur kena, atau bahkan nyawa kita atau nyawa orang yang kita kasihi menjadi terancam. Dari Mazmur yang ditulis Daud setelah lolos dari bahaya maut di Gat ini, mari kita belajar apa yang perlu kita lakukan bila kita telah salah langkah atau membuat kesalahan yang menimbulkan kerugian atau bisa membahayakan jiwa kita. Langkah pertama, bila kita telah salah langkah dan membuat kesalahan yang menimbulkan kerugian yang bisa membahayakan jiwa kita, langkah pertama untuk mengatasi rasa takut adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat, Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mengapa Daud tetap percaya kepada Tuhan ketika ia takut? Kita baca dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9.
Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Sengsaraku Engkau yang menghitung, berarti Tuhan peduli. Tidak satu pun dari kemalangan atau penderitaan kita luput dari perhatiannya. Sengsaraku Engkau yang menghitung, berarti sengsara kita ada batasnya. Tuhan yang menghitung, artinya Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Daud percaya akan kesetiaan Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang kelima, Daud berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, apakah yang dapat dilakukan manusia kepada orang yang percaya kepada Tuhan? Firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang perlu kita lakukan bila kita telah salah langkah dan membuat kesalahan yang menimbulkan masalah, kerugian, dan mungkin membahayakan jiwa kita, dan mungkin menimbulkan ketakutan? Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah mari kita berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-10, Daud berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Walau Tuhan adalah Tuhan yang setia, musuh baru mundur pada waktu kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Namun, walaupun Allah Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya, ternyata kita tetap bertanggung jawab untuk meminta apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Sebab di dalam ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus mengajarkan, bila kamu berdoa, berdoalah demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, walau Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan, kita masih bertanggung jawab untuk minta makanan kita setiap hari kepada Tuhan. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir di sini mengandung pengertian stop khawatir. Ganti khawatir dengan berdoa kepada Allah. Jangan khawatir, stop khawatir. Ganti khawatir dengan memohon kepada Allah. Jangan khawatir, berhenti khawatir. Gantikan khawatir dengan ucapan syukur kepada Allah. Dan kita perlu terus-menerus melakukan hal ini sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memeliharakan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Apalagi yang perlu kita lakukan bila kita telah salah langkah dan membuat kesalahan yang menimbulkan masalah, kerugian, dan mungkin membahayakan jiwa kita dan mungkin menimbulkan ketakutan?
Langkah ketiga untuk mengatasi ketakutan adalah berpeganglah kepada firman Allah. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-11, Daud berkata, kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Firman Allah berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah berkata di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita melihat di sini, ternyata keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh bintang kelahiran seseorang. Ternyata keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh suatu kuasa atau prinsip yang tidak berwujud. Ternyata keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh kepintaran, keahlian, atau tingkat pendidikan seseorang saja. Ternyata keberhasilan dan keberuntungan adalah hasil orang rajin membaca Alkitab. Ternyata keberhasilan dan keberuntungan adalah hasil orang rajin merenungkan bagaimana menaati firman Tuhan. Ternyata keberhasilan dan keberuntungan adalah bagian orang-orang yang bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Tuhan berjanji akan menolong orang-orang yang bertindak hati-hati untuk menaati firman-Nya dan menjadikan perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sementara kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, sementara kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, iman akan timbul di dalam hati kita. Banyak membaca Alkitab, banyak iman. Sedikit membaca Alkitab, sedikit iman. Tidak membaca Alkitab, tidak ada iman. Setiap kali kita merasa takut, mari kita banyak-banyak membaca Alkitab, sebab firman Allah berkuasa untuk membangkitkan iman di dalam hati kita. Sekitar 39 tahun yang lalu, seorang ibu yang ketika itu berumur 48 tahun didiagnosa oleh dokter menderita penyakit kanker di hatinya, dan kanker itu sudah menyebar kemana-mana. Dan secara ilmu kedokteran sangat tipis harapan bagi ibu itu untuk bisa sembuh, sebab kanker sudah menyebar kemana-mana. Tetapi ibu itu belum ingin meninggal dunia. Umurnya masih 48 tahun. Dia berketetapan hati, dia mau tetap percaya kepada Tuhan. Dia berketetapan hati untuk tetap berseru-seru kepada Tuhan. Dia berketetapan hati untuk tetap memegang janji firman Allah. Oleh karena itu dikumpulkannya lah semua ayat-ayat firman Allah, di mana Allah berjanji akan menyembuhkan orang sakit. Dan setiap hari, setiap bangun tidur, 2 jam pertama sejak bangun tidur dipakainya untuk membaca firman Tuhan, di mana Allah berjanji akan menyembuhkan orang sakit. Dan walaupun
pikirannya sering terganggu dengan kebimbangan, keraguan-raguan dan kecemasan dan ketakutan. Tetapi dia lawan semua pikiran-pikiran negatif itu. Dan dia tetap membaca firman Tuhan, di mana Allah berjanji akan menyembuhkan orang sakit. Itu dilakukannya setiap hari. Hasilnya, setelah beberapa waktu terjadi pertempuran antara kecemasan, ketakutan, yang dilawannya dengan tetap percaya kepada Tuhan, dengan tetap berseru-seru kepada Tuhan, dilawannya dengan membaca firman Allah selama 2 jam setiap hari. Dia membaca firman Allah yang menjanjikan kesembuhan dari Tuhan. Akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Pada waktu dia diperiksa kembali oleh dokter, dokter tidak menemukan jejak kanker. Dan hari ini sudah 39 tahun berlalu sejak Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari ini orang ibu ini masih hidup sampai sekarang. Dan pada tanggal 22 Oktober nanti akan merayakan ulang tahunnya yang ke-87 tahun. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Saya minta semua kepala ditundukkan, semua mata ditutup. Saya minta semua kepala ditundukkan, semua mata ditutup. Saya mau bertanya kepada kita sekalian. Apakah ada di antara kita yang telah salah langkah dan membuat kesalahan yang menimbulkan masalah, kerugian, dan mungkin membahayakan jiwa kita? Apakah ada di antara kita yang sekarang ini sedang dicekam oleh kecemasan atau ketakutan? Ada hal-hal yang menakutkan engkau. Firman Allah yang kita dengar hari ini mengingatkan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara engkau. Berserulah kepada Tuhan. Stop khawatir, tetapi berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dan terus berdoa sampai suatu hari damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, terus baca firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Kalau engkau memutuskan untuk melakukan ketiga hal ini, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, dan rajin membaca firman-Nya, supaya firman Tuhan itu membangkitkan iman di dalam hatimu. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Semua orang, baik yang berdiri maupun yang masih duduk, saya mengajak saudara sekalian untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya,
Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib, menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat bagi hidup saya. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sekarang saya mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sementara kami mempercayakan hidup kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dan kami usir semua roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang menakut-nakuti kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk bertekun, berseru kepadamu di dalam doa. Tolong kami Tuhan untuk tekun membaca firman Tuhan sampai kemenangan kami peroleh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, menutup kebaktian pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08-111-63-3737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08-111-63-3737. Tuhan Yesus memberkati.